pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan. Di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, bagi Anda yang saat ini sedang memiliki keluhan kesehatan dan bingung nih gimana caranya untuk mencari solusi, tenang. Karena di sini Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan pada Anda. Dan kami tidak hanya akan mengulas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Jadi bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman atau berbagi cerita sama kami di sini, boleh. Kami tunggu cerita Anda. Dan narasumber Go Healthy kali ini ingin berbagi cerita tentang keluhan kesehatannya. Namun sebelum saya mengundang beliau untuk bergabung bersama kita, gimana kalau kita saksikan dulu video tayangan profil berikut ini. Ini dia. Petrus Ladisanga merasa tubuh sehat-sehat saja sewaktu masih aktif menjadi abdi negara. Ia tiba-tiba terserang stroke. Beruntung, saat itu ia sedang berada di rumah sakit, sehingga penanganannya bisa menjadi lebih cepat. Dan gejala yang dirasakan pun dapat kembali pulih dengan cepat. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Petrus terkena stroke akibat hipertensi. Tekanan darahnya mencapai 195/120. Tak hanya itu, beberapa tahun kemudian, ia didiagnosis mengalami gangguan jantung. Dikatakan ada penyempitan di pembuluh darahnya. Petrus pun menduga hal ini karena pola makannya yang buruk dan kurangnya istirahat, sehingga berbagai masalah kesehatan kian bermunculan. Namun, setelah merubah pola hidup dan rutin menggunakan teknologi laser, ia sudah jauh lebih sehat. Rasa nyeri di dadanya sudah berkurang dan tekanan darahnya pun menjadi terkendali. Yaitu dia profil dari narasumber Go Healthy hari ini, Bapak Petrus Ladisanga. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini, yang ganteng-ganteng. Wah, ada Mas Boyke. Halo Mas Boyke. Halo Mbak Ai, halo Sehat? pemirsa. Salam sehat dan bahagia. Mas Nurman. Halo Mbak Ai, dan pemirsa di rumah harus tetap sehat semuanya. Halo Pak Petrus. Halo, selamat siang, Pak. Pak Petrus ini sempat terkena stroke akibat hipertensi. Benar ya? Dan itu pada saat Bapak terkena stroke, penanganannya cepat, tepat waktu. Makanya pemulihan juga jauh lebih cepat. Waktu itu kejadian pada saat apa sih Pak? Tensinya tinggi sekali, 195 loh pada saat itu. Waktu sementara cerita-cerita dengan kakak saya, tiba-tiba saya tangan kiri, kaki kanan saya lemas. Dan di sebelah kanan ini terasa macam mati. Akhirnya saya minta tolong sama anak saya untuk panggil dokter dengan materi yang ada di rumah sakit. Kebetulan waktu itu masih ada di ruangan IGD. Tidak saya langsung ditangani oleh dokter jaga yang ada di IGD waktu itu. Oke, itu tahun 2016 ya Pak ya. Di tahun 2017 Bapak juga ada gangguan jantung. Benar Pak? Benar, saya waktu itu gangguan jantung. Jadi waktu dokter saraf, saya diperiksa. Habis itu diarahkan ke dokter jantung. Saya periksa itu gangguan ke jantung saya. Oke. Saya jantung itu tersumbat menurut dokter jantung itu. Dan itu juga ada pengentalan darah ketika Bapak periksa darah, darahnya tidak keluar. Itu berarti kental sekali darah Bapak pada saat itu. Betul, betul. Waktu itu kami itu pemeriksaan berkala. Saya diambil darah, darah itu. Beliau katakan, Petrus ini darah kental sekali, tidak sulit sekali kita sedot ini. Bukan tanpa alasan ya Pak Petrus ya, dan pemirsa di rumah, kalau saya lihat nih ya, kebiasaan Pak Petrus waktu masih muda itu sampai merokok 2 bungkus dalam 1 hari. Waduh. Ini bisa jadi penyebab atau faktor resiko untuk terjadinya pengentalan darah. Yeah. Yang akhirnya di 2016 terjadi serangan stroke, di 2017 terjadi serangan jantung. Yeah. Ini karena ada hal yang dilakukan dulunya. Waktu saya masih aktif itu, memang karena kita jual dinas di luar, pengaturan jam makannya itu tidak teratur. Saya ini senang makan puasa paling senang saya. Ketiga itu, ya kalau goreng-gorengan itu kalau biasa ada teman-teman terus terang bahwa itu sering begarang. Karena sama teman-teman biasa rokoknya itu 2 bungkus 1 malam itu.
Ya. Sampai pagi itu bisa habis. Menurut informasi yang tadi ada di video profil Bapak, Bapak sudah menggunakan teknologi laser demi menunjang kesehatan Bapak. Apa yang Bapak rasakan manfaatnya setelah menggunakan teknologi laser? Enak, rasa enak, maksudnya tidur saya enak juga. Kalau angka-angkanya gimana Pak? Itu kan tensi sempat di angka 195/120, tinggi sekali. Sekarang gimana? 1 bulan lalu saya ada strategi itu 120/80. Sudah terkendali semuanya. Terus darah-darah yang tadinya ditusuk nggak keluar, sekarang udah ditusuk langsung keluar Pak? Sudah bagus, sudah tidak terkena lagi. Oke. Terus rasa sesak nyeri di dada yang biasanya suka muncul tiba-tiba itu gimana? Mulai dari saya pakai dokter laser itu, beliau itu memang satu teknologi yang memang luar biasa. Sehingga sekarang itu saya sangat tidak merasa bahwa ada di jantung saya itu, itu rasa apa macam dada kiri saya ini sakit atau terasa macam sesak apa itu sudah tidak. Jadi Pak Petrus ini dia melakukan pola hidup sehat. Iya. Berhenti ngerokoknya juga udah, ya meskipun dari 10 tahun yang lalu katanya. Kemudian yang kedua yang kita lihat juga adalah pola makan yang rebusan, kemudian olahraganya. Iya. Kemudian yang jelas itu check up kesehatannya. Iya. Makanya beliau tahu kan check up tensinya berapa sekarang. Dan kalaupun ada obat-obat dari dokter, masih ada yang diminum obat-obatnya. Ada satu bulan itu sudah apa namanya Sudah stop? karena habis. Oh. Dokter waktu pemeriksaan itu terhadap kesehatan saya itu beliau katakan baik, baik semua. Sudah Ya. bagus semua. Jadi lengkap sudah. Ya. Ya, perubahan gaya hidup, check up, konsumsi obat dokter juga, Ya. kemudian yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan lagi berbincang dengan Pak Petrus yang akan berbagi cerita sama kita tentang pengalaman tentang keluhan kesehatannya dan sekarang sudah jauh membaik karena pola hidup sehatnya ditambah lagi penggunaan teknologi laser, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai manfaat dan juga cara kerja dari teknologi laser saat lagi. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk kita akan berbincang-bincang lagi dengan Bapak Petrus Ladosanga yang sudah terhubung via daring, berada di Sorong, Papua Barat. Beliau ini adalah pensiunan abdi negara. Bertahun-tahun gitu ya, menjaga keamanan Papua dengan tubuh yang sehat dan bugar. Tapi ternyata menjelang pensiun beliau ini ada keluhan. Keluhannya banyak sekali. Mari kita bacakan riwayat kesehatan dari Pak Petrus. Memiliki masalah kesehatan hipertensi. Tekanan darah mencapai 195/120, tinggi sekali. Lalu sempat terkena serangan stroke dan gangguan jantung. Tapi itu dulu ya kan. Sekarang Bapak sudah merubah pola hidupnya jauh lebih sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Ceritain sama kita, setelah menggunakan teknologi laser apa yang Bapak rasakan? Tekanan darahnya gimana sekarang? Dulu kan 195/120, ini kan tinggi Pak. Setelah menggunakan teknologi laser berapa sekarang? Tekanan darah saya 120/80. 120/80. Lalu gangguan jantungnya, seringkali merasakan nyeri, panas, sesak di bagian dada sebelah kiri. Sekarang gimana? Sekarang ini sudah tidak apa-apa. Karena sekarang sudah tidak lagi, sudah tidak tentang lagi. Jadi pemirsa, kita senang sekali lagi ya untuk Pak Petrus ini dan itu tersaji dalam bentuk data ya. Kita lihat mengapa Pak Petrus ini sampai menderita stroke. Bayangkan sedang menengok ke rumah sakit loh pemirsa. Orang nengokin sakit, dia yang sakit stroke ya kan. Tapi itu kan pasti ada sebabnya ya. Tadi karena pola hidupnya ya. Dulu dia ngerokok, begadang, kemudian makanannya lemak ya, kemudian juga stres ya, menjaga Papua ya. Tetapi ya setelah mengubah pola hidup, check up, kemudian juga minum obat dokter, plus penggunaan teknologi laser, ya, dia terbantu. Si teknologi laser ini, dia ketika dia mencegah pengentalan darah melalui mencegah terjadinya penempelan keping darah dan keping-keping darah yang sudah menempel diuraikan. Akibatnya apa? Aliran darahnya itu menjadi lancar. Kemudian lalu bagaimana kok tekanan darahnya bisa turun? Nah, karena kan
akibat dari pola hidupnya tadi, proses penuaan juga terjadinya juga andropause. Ya ingat nih, menopause, andropause. Ya karena kita semakin menua mengakibatkan pembuluh darah kita menjadi kaku. Ya, dengan teknologi laser itu maka yang namanya nitric oxide diaktifkan kembali. Si nitric oxide ini dia bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap yang namanya elastisitas pembuluh darah. Sehingga pembuluh darahnya kembali dilenturkan, kembali dilebarkan. Akibatnya apa? Aliran darahnya lancar, tekanan darahnya juga menjadi menurun. Oke, ngomong-ngomong soal penyumbatan ini juga buat pelajaran bagi pemirsa dan termasuk saya gitu kan. Nah, ini proses seperti apa sih? Iya, ini pembuluh darah yang baik nih. Pembuluh darahnya masih bagus, Aliran tapi darahnya juga aliran lancar. darahnya masih lancar di sini. Tapi ketika pola hidup kita buruk atau makan kita banyak lemak nih, maka akan terjadi penumpukan pada pembuluh darahnya. Di gambar nomor 2 ini sudah terjadi yang namanya penumpukan lemak. Ada plaknya di situ. Ada plaknya di pembuluh darahnya. Tapi kalau misalkan dia sudah benar-benar menyentuh seperti ini, seperti gambar terakhir, dia hampir menutup. Inilah yang kita sebut sebagai penyempitan pembuluh darah hampir total. Ya, ini biasanya sudah ada gejalanya, seperti yang dirasakan oleh Pak Petrus nih. Ada rasa nyeri dada, karena ini di jantung kan ya. Di jantung kita, di sini kan banyak pembuluh darah. Pembuluh darahnya bisa kita lihat nih, Mbak ya. Ada di sini, di bagian depan. Jika terjadi penyumpatan di bagian depan, maka akan ada rasa atau ada kematian jaringan di area sini. Ya, karena Ada kan rasa nyeri nutrisi ya? dan oksigen nggak bisa masuk ya. Karena sementara dia berdenyut dia terus tetap ya. harus berdenyut. Jantung kita itu tidak boleh berhenti. Kalau jantung berhenti, maka nutrisi tidak bisa dihantarkan sehingga terjadi kematian jaringan pada otot jantungnya. Nah, pada orang yang lanjut usia, biasanya metabolismenya juga ikut menurun karena kegiatannya juga berubah, ya kan? Kemudian juga pola makannya tetap sama. Jadi lebih banyak santai di rumah, tapi makannya sama, ya kan? Geraknya kurang. Jadinya apa? Pembakaran lemak, gula darahnya juga ikut berkurang. Nah, teknologi laser ini dia bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme di tubuh kita dengan cara membakar yang namanya lemak darah, gula darah, itu dibakar menjadi energi. Pak Petrus dari Sorong, Papua Barat yang sudah menggunakan teknologi laser dan juga sudah merasakan manfaatnya. Ada juga masyarakat Indonesia lainnya yang sudah merasakan khasiat atau perubahan manfaat dari teknologi laser. Dan bagi Anda yang saat ini bingung nih gimana nih caranya, saya juga pengen nih menggunakan teknologi laser. Tenang, silahkan simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Keluhan jantung dan ngos-ngosan, kemudian yang pasti susah tidur. Jadi sejak saya pakai ini, yang paling terasa itu bahwa tidur nyenyak, kemudian jantung tidak ada keluhan lah. Kemudian ngos-ngosan tidak ada lagi. Saudara-saudara atau teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya bisa menggunakan teknologi laser ini. Wah, seneng kalau lihat bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa terbantu dengan menggunakan teknologi laser. Betul. Dan memang yang namanya teknologi laser ini milik masyarakat Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Buktinya Pak Petrus narasumber hari ini dari Papua kan? Yes, betul sekali. Dan Pak Petrus sudah merasakan bagaimana manfaat dari teknologi laser. Karena begini pemirsa, Anda untuk menggunakan teknologi laser sekarang sudah semakin mudah dan semakin praktis. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda. Dan Anda akan merasakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah. Jadi bisa membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah, penyebab penyumbatan. Jadi apa? Aliran darah lebih lancar, distribusi nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh kita juga lebih optimal.
Dan itu sudah dirasakan oleh narasumber hari ini. Pak Petrus, jelas-jelas angka dari laboratoriumnya menunjukkan udah oke semuanya loh. Itu indahnya. Tidurnya juga lebih nyaman. Betul. Terus banyak yang bilang katanya mukanya lebih cerah. Ya, itu kan salah satu dampak dari aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh kita. Kulit kita juga bisa terlihat lebih cerah karena aliran darahnya lebih lancar. Tahu nggak kenapa lebih cerah lagi? Karena makainya juga gampang. Nah, betul sekali. Dan juga bisa menggunakannya bergantian Iya. dengan anggota keluarga yang lain. Jadi pemirsa, sekarang adalah waktunya nih supaya Anda dimanapun Anda berada untuk merasakan manfaat teknologi laser. Ayo ambil handphonenya, hubungi nomor teleponnya atau WhatsApp kami sekarang juga. Dan ikut rasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Nah, diingatkan kepada Anda pemirsa sekarang juga ya, langsung hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Kalau berbicara tentang penuaan, mungkin yang ada di benak kita adalah kulit yang keriput. Padahal sebenarnya penuaan juga terjadi di dalam tubuh kita, terutama pembuluh darah kita. Maka dari itu penting sekali kita untuk menjaga yang namanya pembuluh darah kita tetap sehat. Salah satunya kita perhatikan makanan kita, kurangi konsumsi lemak, kurangi konsumsi garam dan gula, dan jaga kesehatan pembuluh darah kita dengan teknologi laser. Karena teknologi laser bisa membantu meregenerasi sel kita sehingga pembuluh darah kita itu tetap terjaga peremajaannya. Jadi pembuluh darah yang sehat bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas kesehatan kita. Jadi jangan lupa untuk gunakan teknologi laser di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, pemirsa Go Healthy, itu tadi adalah tips-tips dari praktisi kesehatan kita untuk menunjang kesehatan Anda. Jadi bagi Anda yang ingin hidup jauh lebih sehat, apalagi nih biasanya kan anak-anak muda nih, wah ngerasa sehat-sehat aja, nanti di masa tuanya pengen sehat terus. Nah, lakukan tuh tips-tips dari praktisi kesehatan kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Pak Petrus Ladosanga di Sorong, Papua Barat. Beliau ini punya keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan nih, tensinya tinggi, darahnya kental, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Tapi itu dulu, sekarang sudah jauh lebih sehat. Boleh dong Pak, diinfokan lagi ke kita. Manfaat yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser, apa aja? Sekarang masalah tidur saya juga sudah bagus dengan berikutnya lagi bahwa ya kulit juga dia bagus, muka juga Lebih cerah ya. Iya, dia cerah, tidak seusia teman-teman yang seusia saya ini kalau saya melihatnya itu tidak sama. Ketika Bapak sudah menggunakan teknologi laser, badan Bapak jauh lebih sehat. Masa pensiun Bapak lebih berkualitas nggak? Lebih berkualitas karena ya kegiatan ya seperti macam olahraga ringan, seperti jalan-jalan pagi, itu. Teknologi laser ini adalah satu teknologi yang bisa membantu mendampingi daripada pola hidup sehat kita. Tentu saja tetap pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola manajemen stres, tetap check up kesehatan, tetap mengkonsumsi obat dokter. Tapi jangan lupa ada teknologi yang bisa membackup-nya, ya. Karena teknologi laser ini dulu cuma laser merah saja. Sekarang sudah dikembangkan menjadi 3 warna. Merah, kemudian biru, kemudian kuning. Yang merah sekali lagi ya tadi untuk mengatasi pengentalan darah. Sinar birunya dia menurunkan tekanan darah melalui mekanisme nitric oxide. Buktinya Pak Petrus tekanannya dari 195 menjadi 120 alias normal. Sinar yang kuning itu akan mengaktifkan yang namanya hormon melatonin yang sudah berkurang pada usia-usia menopause, andropause, semakin menua, diaktifkan kembali sehingga tidurnya nyenyak. Bukan hanya nyenyak saja sebenarnya, dia juga tidurnya berkualitas. Akibatnya segar ketika bangun. Yang kedua, dia juga mengaktifkan satu hormon yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Gak heran kan kalau pemirsa bisa melihat Pak Petrus kelihatan awet muda dan tertawa selalu karena dia segar ya. Dan akibatnya juga bukan hanya awet muda, nyenyak dan segar,
tapi imunitas kita juga meningkat. Iya, Ya, benar. sehingga kita jarang sakit. Di usia tua kita jarang sakit itu adalah suatu anugerah. Ya. Tapi itu semua kita upayakan melalui pola hidup sehat dan penggunaan teknologi yang memang sudah terbukti. Mas Nurman, kalau berbicara mengenai pembuluh darah, kita tidak boleh lupa kalau pembuluh darah itu akan ada di seluruh tubuh. Ya, bagian area wajah juga ada. Ini bagaimana cara merawatnya? Ada yang namanya teknologi laser yang langsung dimasukkan ke rongga hidung kita. Oh, Itu fungsinya yaitu tadi untuk melancarkan area darah di area kepala. Nah, selain itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk meningkatkan fungsi dari kognitif kita. Seperti misalkan kan pada orang-orang yang sudah lanjut usia atau masuki usia pensiun, ini kan aktivitasnya berkurang. Iya. Kadang jadi lebih suka lupa. Kemudian karena aktivitas yang kurang juga berpikir juga jadi berkurang. Ya. Ini yang menyebabkan kepikunan biasanya. Nah, teknologi laser yang ke bagian hidung ini bisa meningkatkan fungsi kognitif kita. Ya. Nah, ada juga teknologi laser yang bisa kita tempelkan di area tertentu yang Oke. kita inginkan. Misalkan pada pemirsa di rumah atau Pak Petrus itu rasa pegel di kaki habis dari lari pagi. Itu bisa kita tempelkan di area di sana untuk mengurangi yang namanya proses peradangan dan mengurangi rasa nyerinya. Jadi penting sekali untuk kita memanfaatkan teknologi laser sehari-hari di rumah kita. Terima kasih Bapak, sehat terus ya Pak. Salam untuk keluarga di rumah. Sehat-sehat terus. Mas Boyke, terima kasih. Oke, baiklah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Mas Boyke. Terima kasih Mas Nurman. Semoga perbincangan ini juga bermanfaat kita semua. Jadi sekarang rubahlah pola hidupnya jauh lebih sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Yuk simak perbincangan berikut ini. Ai, terima kasih banyak. Nah, Mas Panji, kalau kita sudah bicara mengenai teknologi laser ini kan Pak Petrus juga sudah menggunakan. Keluhannya adalah stroke. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan dan bercerita, paling senang kalau mengkombinasikan dokter laser ini dengan intranasal yang dimasukin di hidung itu loh pemirsa. Betul. Karena begini pemirsa, ketika kita menggunakan dokter laser di garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya ada aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawalah ke organ jantung, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau intranasalnya nih, Anda bisa dapatkan ini secara gratis ya. Setiap pemesanan dokter laser ini, Anda bisa menggunakan intranasal di rongga hidung. Fungsinya itu membantu melancarkan aliran darah di area kepala kita. Jadi bisa juga membantu beberapa keluhan lainnya yang berhubungan dengan kepala. Kadang-kadang ada keluhan lain yang juga bisa diatasi dengan laser pad itu loh Mas, yang bulat. Betul, itu adalah aksesoris tambahan, opsional jika kita membutuhkan. Fungsinya adalah untuk ini, membantu melancarkan aliran darah secara lokal, membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, kemudian juga bisa membantu regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh, terutama akibat diabetes. Tapi kalau kita sudah bicara mengenai banyaknya teknologi seperti ini nih Mas Panji, berarti kita juga harus jadi konsumen cerdas kan? Harus. Yang artinya tahu detail mengenai izinnya misalnya Betul. gitu. Karena begini, kalau kita memilih alat kesehatan, apa sih yang kita cari? Yang kita cari nomor satu, pasti manfaatnya kan. Yang kemudian yang kedua adalah kita cari bagaimana kualitasnya. Yang kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Pertama adalah ketika Anda memilih dokter laser, yang Anda pilih adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar, memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah, lebih terpercaya, memiliki pengalaman sejak 2011. Ya, lebih dari 10 tahun berarti. Betul, artinya apa? Sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Selain itu, kita juga akan lindungi Anda dengan garansi suku cadang untuk unit utamanya sampai dengan 1 tahun. Dan juga kita tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Selain itu, dokter laser ini produknya berkualitas. Jadi kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang panjang, lebih awet. Bagaimana caranya supaya yang nonton hari ini Mas Panji juga bisa merasakan apa yang kita bicarakan hari ini? Nah, pemirsa, Anda sudah tahu nih, apa saja manfaat dari teknologi laser. Anda juga sudah tahu bagaimana caranya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser hanya dengan menggunakan alat sepraktis dan portable ini, dokter laser dari Gogomol. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk menghubungi nomor telepon yang tertera atau chat kita via WhatsApp sekarang juga, supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Pemirsa, ayo tunggu apa lagi untuk bisa merasakan manfaat terbaik dari teknologi laser? Silakan langsung hubungi, tentu saja ini dokter laser dari Gogomol.